Hari ini kula ningali foto panjenengan begitu luar biasa, banyak kegiatan termasuk salah satunya kok nampaknya di pondok pesantren. Leres Mas Surya, Mbak Danti. Injih. Injih. Mbok menawi monggo berbagi kabar, berbagi cerita kondisi bagaimana terkini giat Pak Parminto Camat Kepanjen Kidul, Pak. Terima kasih Mas Surya, Mbak Danti, pendengar Mahardika yang saya banggakan. Tadi pagi mulai jam 8, jadi di Pondok Pesantren Tangguh Semeru. Kita, jadi selain Kampung Tangguh di wilayah Kota Blitar itu, di wilayah kami, Kecamatan Blitar itu sudah ditetapkan Sabtu kemarin di launching oleh Pak Wali bersama Kapolres dan Dim Pesantren Tangguh Semeru. Letaknya di Pondok Pesantren Bustanul Muta'alimat di Dauan. Nah, tindak lanjut itu karena hari Senin, hari ini tadi, ada 120 santri gelombang pertama. Jadi santrinya di pondok pesantren ini kan sekitar hampir 500-an. Iya. Karena mengikuti protokol kesehatan, akhirnya santri yang masuk untuk pembelajaran itu juga diatur. Untuk gelombang pertama, yang boleh masuk dulu itu sekitar 120. Terdiri dari santri putri dan putra, terpisah Mbak Danti, Mas Surya. Dan khusus untuk wilayah Blitar dulu. Jadi wilayah santri yang ada di kota dulu ya Pak. Iya. Dan di pondok itu sesuai dengan ponpes atau pesantren tangguh 14 hari nanti dikarantina. Jadi ini tadi juga ikuti protokol, ketika orang tuanya datang bersama anaknya sudah sampai gerbang, cukup di situ orang tuanya langsung bablas kundur, santri dan barang bawaannya masuk ke pondok dengan mengikuti protokol. Jadi bawaannya ditaruh untuk disemprot disinfektan, terus santrinya jalan untuk dicek suhu tubuh, cuci tangan, mengisi registrasi, terus cek kesiapan sesuai dengan surat yang sudah diberikan pondok, suruh bawa masker sudah belum, peralatan makan minum sendiri sudah bawa belum, peralatan sholat bawa belum, itu sudah dicek semua. Ketika sudah selesai, santrinya langsung masuk ke karantina. Karantinanya yang dipakai itu kan untuk ruang-ruang belajar itu. Jadi selama 14 hari nanti, santri itu 120 itu menjadi kloter pertama. Artinya nanti juga pembelajaran tidak di karantina terus suruh diem dia tidak, Mas Surya. Tetap aktif ya. Aktif tapi ngikuti protokolnya. Artinya ketika nanti adakan sholat juga diatur jaraknya, terus nanti mandi juga ada gilirannya karena mandi terbaik juga, makanya ada waktunya. Terus di setiap lorong tempat yang keluar kamar itu sudah tersedia tempat cuci tangan wastafel sama hand sanitizer. Artinya nanti ketika gelombang kedua, nanti setelah 14 ini ada gelombang kedua. Gelombang kedua juga sama kan karantina, nanti yang gelombang 1 ini tetap kelompoknya dia meskipun sudah 14 hari, tapi bukan berarti kalau sudah 14 hari nanti bebas, enggak. Tetap pondok itu menjadi kawasan wajib masker, wajib cuci tangan. 14 hari ini kan dimaksudkan, kita kan nggak tahu, sehat semua. Betul, sehat semua. Tadi saya lihat suhu tubuhnya di atas, di bawah 37 semua. Tetapi kan kita kita kan nggak tahu yang melekat di tubuhnya atau di bajunya atau di mana kan bisa jadi. Makanya ada masa karantina 14 hari itu tadi. Begitu masalah tadi sepintas sudah, dan kita sudah menyiapkan dengan Forkombintan, ada dari puskesmas tadi sudah siap tenaga medisnya termasuk ambulannya, meskipun di pondok sudah disiapkan satgasnya. Jadi semua sejak awal para pengasuhnya yang berani, Mas. Tidak ada yang kita hanya mengawasi, membantu mungkin yang baru kita pernah, tapi mereka sudah terpanu semua. Pakai pelindung wajah juga, pelandai baju asmat yang ada yang karena cek suhu anunya tadi ada semua, petugas semprotnya pakai lengkap seperti itu. Ya. Terus itu yang kondisi yang ada di Pondok Bustanul Muta'alimat ya. Artinya kebetulan memang Pondok Bustanul Muta'alimat yang hari ini menerima dan sebelumnya dinobatkan atau melaunching pesantren sebagai pesantren tangguh. Terus kondisi pondok pesantren yang lain Pak, yang ada di wilayah Kepanjen Kidul, kados pun di persiapan pun Pak. Terima kasih. Yang sebelah
kemarin hari Sabtu setelah di launching itu Pak Wali, saya dengan mendampingi Pak Wali dan Pak Hakim Kepala Kesbang ke Pondok Bustanul Muta'alimin sebelahnya ke Gus Lubi. Oh Beliau iya. juga sudah, artinya secara kelengkapan memang ada yang masih perlu diperluas, ditata ulang, tapi secara umum mengikuti sudah. Makanya beliau tidak menghadirkan dulu sampai sarana prasarana di pondoknya siap. Kemarin masih ada beberapa yang perlu ditambah. Rencananya nanti di minggu ketiga, di bulan tanggal 20-an itu akan hadir. Tapi juga bertahap juga sama seperti yang hari ini tadi. Tapi menyiapkan itu tadi. Terus yang kedua, di pondoknya Magnu. Yang ada di sana ada diniyahnya, sanawiyahnya, MA-nya, aliyahnya, utaranya. Itu lebih banyak Mas Surya. 1.200-an lebih. Kalau yang dua itu kan 500-an, situ 1.200 lebih. Tetapi satu, kemarin kami juga sudah full lengkap dengan volunteer dan Kesbang dan tim terkait untuk ketemu dengan semua para kiai pondok pesantren dan pengasuh. Menyiapkannya justru dengan adanya protokol pandemi ini justru malah ruangnya tambah karena tershift nanti. Artinya termasuk kesiapannya mulai dari tempat tidurnya, kamar mandinya, semua diatur juga. Dan saat ini beliau itu menyiapkan dulu. Nanti sebelum akan kalau sudah siap, kami diberitahu untuk ngecek realnya lagi seperti yang dilakukan oleh Bustanul Muta'alimat kemarin. Iya, artinya kan sudah ada contoh, nggih. Sudah ada contoh, sehingga untuk pondok pesantren yang lain ikuti semua. Insya Allah tinggal mengikuti dan melengkapi, barangkali akan lebih bagus lagi, lebih tangguh lagi. Betul, selaras. Pak, untuk sistemnya Pak, maaf, tadi kan ada tahapan ya Pak ya? Nggih. Yang pertama 120 seperti Pondok Muta'alimin tadi. Iya. Nanti untuk yang tahap yang kedua itu apa menunggu 14 hari atau 14 hari? Kemarin, kalau nggak salah seperti itu, tadi yang khusus Bustanul Muta'alimat, nanti setelah 14 hari, akan datang betul. Gelombang yang kedua. Gelombang kedua nanti itu tetap terisolasi lagi. Jadi kan dibersihkan sama ya. Sama. Dan antara gelombang 1 dan gelombang 2 tidak akan campur. Tetap harus dulu. Ketika sudah gelombang 2 14 hari baru boleh campur semua ketika. Tapi tetap jaga jarak, tetap protokolnya jalan juga. Karena kan di pondok itu menjadi semacam klaster ya. Isinya yang sekian banyak itu dan semacam ya sekumpulan orang banyak ini memang harus diatur yang betul, harus diatur. Luar biasa apalagi ini. Baik Pak Lurah. Untuk rencana ke besok ada barangkali ada kegiatan ke mana begitu Bapak? Kalau besok pembagian rastrada. Jadi kami gilirannya kalau yang pondok hari ini aja karena ternyata dari 4 pondok yang ada di wilayah kami Bustanul Muta'alimat hari ini dan gelombang kedua nanti menunggu 14 hari. Yang Muta'aliminnya sebelum nanti minggu ketiga Juni, yang Magnu nanti masih nunggu, kelihatan juga akhir Juni juga, jadi belum ada. Kalau besok agendanya di wilayah saya ada 3 kelurahan untuk pembagian rastrada. Gelombang kedua yang pertama itu, yang Pak Wali sekarang untuk menyampaikan itu Mas Ria. Oh gitu nggih. Iya, nampaknya ini tadi pun juga ada